Sebelumnya saya membuat sebuah mesin Stirling untuk menggerakkan sepeda. Prinsipnya sangat sederhana. Kepala penghangat di bawah pemanggang. Piston penukar mendorong udara bolak-balik antara ujung panas dan dingin. Kekuatan ekspansi gas mendorong piston penggerak di atas, sehingga mesin dapat beroperasi. Hanya saja, hasilnya belum cukup memadai. Masih perlu ada perbaikan lebih lanjut. Pertama-tama adalah piston penukar ini. Terdapat sedikit celah di sambungan. Saya membuat ulang sebuah pelat dasar. Bagian tepinya diolesi resin penyembuh. Untuk meningkatkan kedapnya, piston penggerak bersifat kedap satu arah. Saya menggantinya dengan dua arah berlawanan yang lebih baik. Dinding dalam silinder penggerak juga belum cukup halus. Siapkan alat penghalus silinder. Haluskan sedikit saja. Lihat saja, hasilnya sudah berbeda. Saya melakukan pengujian. Kecepatan putar meningkat sedikit. Namun itu masih belum cukup. Sebelumnya hanya silinder penggerak yang memiliki saluran pendingin air. Sedangkan silinder penukar menggunakan pelat pendingin udara. Kali ini saya juga membuat beberapa saluran pendingin air untuknya. Luasnya tidak besar. Sedikit bantuan sudah cukup. Hasil sekarang sudah meningkat cukup banyak. Telah mencapai lebih dari 300 putaran per menit. Namun masih belum cukup. Jika menambahkan bahan regenerator di antara ujung panas dan dingin, maka udara panas melewati itu. Itu akan menyimpan sebagian panas di dalamnya. Menurunkan suhu gas yang mencapai ujung dingin. Udara dingin mengalir kembali. Melalui itu lagi, akan dipanaskan sebelumnya oleh panas yang tersimpan. Dengan cara ini, panas dapat didaur ulang. Ini sangat meningkatkan efisiensi panas. Regenerator biasanya dipasang di dalam silinder. Ini agak sulit untuk diubah. Langsung membungkus piston dengan lembaran silikon. Berfungsi sebagai isolator. Jaring baja tahan karat sebagai material untuk gas generasi. Bungkus dan kencangkan dengan kawat tembaga. Pasang kembali dan coba lihat hasilnya. Bisa. Kali ini kecepatan hampir mencapai 600. Telah meningkat cukup banyak. Juga memproses beberapa pelat penghantar panas dengan lembaran tembaga. Jumlah totalnya adalah 5 bagian. Lubang di atas saling terpisah. Menghindari aliran udara di antara mereka. Menggunakannya sebagai penyimpan panas eksternal. Dipasang di kepala penghangat mesin. Menggunakan pemanas alkohol kecil. Coba lihat apakah bisa dinyalakan. Sudah dipanaskan cukup lama. Suhu tetap tidak cukup. Mesin tidak dapat beroperasi. Terpaksa membungkusnya dengan beberapa selimut tahan api. Untuk memaksimalkan penyimpanan panas. Terus dipanaskan hingga sekitar 240 derajat. Mesin berhasil beroperasi dengan susah payah. Sangat lemah dan tidak bertenaga. Dan nyala api kecil ini, jika terlalu condong keluar, itu juga tidak tahan angin. Tidak terlalu cocok. Lebih baik dilepas saja. Kalau di luar tidak memungkinkan, maka kita harus mencari cara dari dalam. Dan ada juga nyala api kecil ini. Masukkan ke dalam dinding penghangat. Meningkatkan efek penghilang panas. Tetap gunakan pemanas obor. Pasang di depan keran. Supaya tidak perlu dipegang dengan tangan. Bentuk ini terlihat agak aneh. Sementara kita abaikan itu. Yang penting adalah kemudahan penggunaan. Sudah dicetak ulang roda terbang. Pasang skrup untuk menambah berat. Gunakan lem ini dan papan gabus. Membuat bahan kopling. Dipasang pada roda terbang. Potong selembar kertas pasir kasar lagi. Tempelkan di setengah bagian lainnya. Gabungkan kedua bagian. Gaya geseknya cukup baik. Ini adalah kopling sederhana. Di bracket kopling, ada sebuah tuas kecil. Yang bisa mengontrol buka tutup. Tambahkan pegas riset. Rakit kopling dengan baik. Pasang pada sepeda. Putar tombol di setang. Maka dapat menarik kawat. Untuk mengontrol buka tutup kopling. Sekarang dalam keadaan idle. Tutup kopling. Roda belakang akan meningkat kecepatan secara signifikan. Sangat bagus. Terakhir, masih dibutuhkan silinder pendingin air terintegrasi. Untuk komputer, saluran pendinginan air. Saat berkendara, dapat memanfaatkan pendinginan udara. Untuk mendinginkan air sirkulasi. Pompa air kecil. Batang penutup di atas tidak digunakan. Dicetak ulang. Sebuah alat dengan tangki air. Lebih menghemat ruang. Pasang dengan baik. Pasang pada rangka. Sambungkan pipa air dengan baik. Tambahkan air murni. Buat cairan pendingin. Menggunakan sebuah baterai litium. Untuk menggerakkannya, pergi keluar untuk menguji. Terjepit sejenak. Tekan pedal dan bisa mulai. Saat memulai, perlu diinjak sedikit. Kemudian pegang kopling. Mesin bisa membawamu pergi. Orang yang lebih ringan, lebih baik saat berkendara. Di jalan datar, secara dasar dapat sepenuhnya. Bergantung pada kekuatan mesin. Menggerakkan sepeda maju. Dan kecepatannya juga tidak lambat. Saat mendaki dan pada awalnya, harus mengandalkan diri sendiri. Lainnya sih tidak ada yang istimewa. Hanya paha sedikit terasa panas. Seolah-olah menghidupkan fungsi pemanas kursi. Jika berkendara di musim dingin, itu masih sangat baik.